لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan dan kelapangan waktu bisa mengikuti sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Yang lebih penting lagi, Allah menjaga iman dan Islam kita, menjaga iman dan Islam seluruh keluarga dan anak keturunan kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama dan seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini bersama keluarga kita di rumah adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya mujibus sa'ilin. Para jamaah sekalian, melanjutkan kajian 2 pekan yang silam, kita masih membaca kitab Sunan Abu Daud dalam bab jilid ketiga dan keempat. Babnya masih bab tentang hijrah, karena masih nuansa bulan Muharram, masih nuansa tahun baru. Hadis yang akan kita baca, hadis nomor 2400 sekian, 2490 sekian dan selanjutnya ya. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala beberapa ayat Al-Qur'an merangkaikan kata-kata hijrah itu dengan kata-kata jihad ya. Contohnya di surah Al-Baqarah ayat 218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Lalu Allah sampaikan contohnya lagi dalam surah At-Taubah ayat 20, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu. Orang-orang yang beriman yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka, azamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Selalu mereka itu adalah orang-orang yang mulia derajatnya di sisi Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang penuh dengan keberuntungan ya. Ada beberapa ayat selalu Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala itu menyambungkan kata-kata hijrah dengan jihad. Dari mulai iman, hijrah, lalu jihad. Kalau kita mengambil satu kaidah yang sering saya sampaikan, kaidah ilmu tafsir, kaidah muqaddam dan muakhar, itu menunjukkan sebuah urutan prioritas dalam pengabdian seorang hamba kepada Rabb-nya untuk mencapai derajat kemuliaan. Jadi seseorang muslim yang sudah mukmin, apabila dia berhijrah, derajat kemukminannya bertambah, akan menjadi mulia kalau dia berjihad di jalan Allah. Ini penting ya Pak, kan ada hubungannya ya nanti dengan hadis-hadis yang saya sampaikan. Itu dalam kaidah ilmu tafsir. Kalau seandainya kita mengambil satu kaidah ilmu nahu, kata bahasa Arab ya, walladzina amanu
atau innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu, itu ya. Ada dua wawu ataf. Yang pertama setelah kata beriman lalu dilanjutkan dengan hijrah, lalu setelah kata hijrah ada wawu ataf lagi dilanjutkan dengan kata jihad. Artinya hukum itu yang tertera dalam ayat-ayat itu dalam satu kesatuan makna hukum. Orang yang beriman maka harus dilanjutkan dengan berhijrah, maka harus dilanjutkan dengan berjihad fisabilillah, kurang lebih begitu ya. Karena antara satu kata dengan kata lainnya dihubungkan dengan wawu ataf, wawu sambung, bukan wawu istighnaf. Itu kalau kita kaji dari sisi kaidah tafsir dan kaidah ilmu tata bahasa Arab, dan selalu berhubungan. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita sedikit berpikir. Dalam kajian yang 2 minggu yang silam, saya akan menyampaikan hadis Rasulullah mengatakan pada saat setelah Fathul Makkah, Rasulullah mengatakan la hijrata ba'da fathu walakin jihadu wan niyat. Tidak ada hijrah pindah-pindah fisik, tidak ada lagi hijrah perpindahan fisik umat Islam dari satu kampung ke kampung lain, dari satu negara ke negara lain, dari satu kota ke kota lain ba'da fathul Makkah, setelah penaklukan kota Makkah. Tetapi apabila terjadi keadaan serupa, kira-kira begitulah kata Rasulullah, terjadi keadaan serupa itu maksudnya umat Islam mengalami intimidasi, mengalami kezaliman, mengalami pembunuhan, pengusiran seperti yang dialami oleh umat Islam di masa di Mekah, maka yang ada adalah jihad fisabilillah. Jelas ya Pak? Karena Rasulullah tegas mengatakan la hijrata ba'da fathul Makkah. Ada 2 pertanyaan Pak, mari kita mengaji cerdas sedikit, pakai sedikit nalar gitu ya. Yang pertama, kenapa Rasulullah mengatakan tidak ada lagi hijrah seperti yang dialami oleh orang-orang Islam di kota Mekah setelah Fathul Makkah? Setelah Fathul Makkah itu kan umat Islam jumlahnya kurang lebih 15.000 orang. Daerah Syam belum dikuasai, daerah Yaman belum dikuasai, masih banyak, ada 1-2 umat Islam saja yang masih terintimidasi di sana. Daerah Lebanon belum, Palestina belum, daerah Iran belum, Kufah belum, terus belum semuanya. Tapi Rasulullah sudah mengatakan tidak boleh lagi ada hijrah. Bapak-bapak mengerti tidak maknanya itu Pak? Kita pakai bahasa yang paling sederhana aja. Kata Rasulullah, setelah kota Mekah ditaklukkan, setelah umat Islam kuat, tidak ada lagi boleh hijrah. Apa makna pesan Rasulullah itu Pak? Kalau dilihat pada masa itu sih umat Islam belum kuat-kuat banget Pak. Di Syam itu masih ada Romawi Timur, di Damaskus. Di Antioquia masih ada kerajaan Romawi. Di Persia masih ada kerajaan, di Iran masih ada kerajaan Persia. Islam masih dikepung waktu itu. Di daerah Afrika, Ethiopia, Habasya dan seterusnya masih ada kerajaan-kerajaan yang beragama Nasrani. Tapi Rasulullah mengatakan tidak ada lagi hijrah. Maknanya adalah kalau hari ini nih kira-kira setelah Fathul Makkah ada umat Islam yang mengalami nasib seperti di masa awal-awal Islam, seperti di kota Makkah, diintimidasi, dibunuh, dianiaya, diusir, rumahnya dibakar, kata Rasulullah, lawan, karena nggak ada lagi hijrah. Jangan kabur, kan hijrah itu pindah Pak, karena umat Islam masih lemah, pengikutnya cuma 97 orang, diintimidasi oleh kafir Quraisy, akhirnya pindah ke kota Madinah, ke kota Yasrib. Waktu itu namanya Yasrib, lalu tumbuh besar, pengikutnya menjadi ribuan. Nah, setelah Fathul Makkah yang jumlah umat Islam sudah ribuan lagi, kalau ada lagi umat Islam yang teraniaya, Rasulullah akan kirim pasukan ke sana
maka tidak boleh lagi ada hijrah. Kalau masih ada yang teraniaya, lawan, kurang lebih begitu. Pertanyaan lagi nih Pak sekarang, paham ya Pak? Makanya Rasulullah mengatakan la hijrata ba'da fathu walakin jihad. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah, akan tetapi yang ada jihad. Kalau kalian masih diintimidasi, kalau kalian masih diusir, masih dibakar rumah kalian, lawan, jihad fisabilillah. Karena kita sudah kuat, itu kurang lebih begitu bahasanya. Itu yang pertama. Kejadian yang kedua, analisa yang kedua adalah kita analogikakan dengan apa yang terjadi di Palestina. Karena di Palestina itu ada ustadz-ustadz yang suka meramaikan jagat YouTube, mengatakan ada ulama dari negara ini mengatakan sebaiknya memfatwakan sebaiknya saudara-saudara kita muslim di Palestina itu hijrah saja, karena daerah itu sudah sangat tidak mungkin umat Islam bisa menyelamatkan dirinya, terzolimi, dianiaya oleh orang-orang Zionis Israel. Nah, menurut bapak-bapak yang ada di masjid ini, saudara-saudara kita di Palestina harus hijrah tidak Pak? Pak, harus hijrah nggak Pak? Hah? Tidak harus hijrah Pak, karena perintahnya adalah lawan. La hijrata ba'dal fathu walakin jihad. Tidak ada lagi hijrah tapi lawan. Tapi kan mereka tidak bisa melawan Pak Ubay. Nah, ini permasalahannya. Setelah penaklukan kota Mekah dan daulah Islamiyah berdiri di kota Madinah dipimpin oleh Rasulullah, dilanjutkan oleh Khalifah Rasyidin, ya, Islam itu sifatnya universal Pak, dan itu ditegaskan dalam Al-Quran, ditegaskan oleh hadis-hadis. Jadi kalau ada permasalahan umat Islam di satu tempat, itu adalah permasalahan umat Islam di tempat-tempat lainnya. Kalau ada orang-orang Islam dizolimi di Palestina, itu adalah permasalahan umat Islam di Indonesia, permasalahan umat Islam di Arab Saudi, permasalahan umat Islam di negara-negara lain. Maka dari itu Rasulullah mengatakan kalau ada saudara kamu di sini dizolimi, itu adalah permasalahan kalian bersama, jangan diam. Itu makanya Rasulullah mengatakan tidak ada lagi hijrah. Kalau ada orang Islam yang dianiaya, jangan pindah, kita harus bareng-bareng rame-rame nyelamatin dia, kurang lebih begitu bahasanya. Paham ya Pak? Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyandingkan kalimat hijrah itu dengan jihad. Kalau kalian sudah beriman, lalu hijrahlah, kalian akan lebih mulia. Lalu setelah berhijrah, kalau bisa kalian berjihad, itu akan jauh lebih mulia lagi. Terus pertanyaan berikutnya adalah, kalau sekarang konteksnya seperti apa? Ya sekarang konteks hijrahnya tidak pindah tempat. Hijrahnya seperti yang saya jelaskan 2 minggu yang lalu. Kita hijrah dari kejahilan menjadi kealiman, hijrah dari kefasikan menuju iman, hijrah dari kekufuran menuju kemurnian tauhid. Ya, kalau masalah kekufuran ini saya selalu tegas ya Pak, saya bukan tidak cinta budaya, saya sangat cinta dengan budaya Indonesia, ya. Tapi kalau urusan agama harus strict. Saya tuh saking cintanya dengan budaya Indonesia Pak, dulu itu saya sering nyindir-nyindir orang-orang yang pakai gamis. Tapi ini di luar konteks ya. Orang-orang yang pakai gamis itu saya sering ledek-ledekin, ngapain pakai gamis, itu kan budaya Arab gitu ya. Pakai aja baju batik. Saya juga di rumah banyak gamis, tapi saya pakai buat tidur gitu. Saya sudah nyindir-nyindir itu. Tapi ini di luar konteks, nggak usah dianggap. Karena saking cintanya dengan budaya Indonesia. Tapi bukan berarti kita syirik. Sejak kecil pula saya benci dengan kesyirikan. Sebelum saya diajarin sama ayah saya bahwa itu kufur, itu syirik, saya udah benci duluan. Gitu ya, saya benci kalau nenek saya itu dulu, nenek saya dari ibu Pak, taruh beras di rumah, pasang itu hio tahu Pak, yang buat cut 3 biji. Buat apaan sih itu nek? Buat wangi-wangian, karena nenek saya kan turunan China sih ya. Taruh kaca di pendaringan tempat beras. Zaman dulu tuh orang punya tempat beras Pak, dari kotak naruh beras di situ, taruh kaca.
Buat apaan tuh? Buat Dewi Sri ngaca katanya. Dewi Sri ngaca. Tuh, saya dari kecil itu saya udah benci dengan gitu-gituan tuh sebelum saya ngerti ilmu agama. Ya. Kalau bicara kekufuran tuh saya benci. Itu jangan. Yang begitu-begitu udah harus kita tinggalkan itu ya. Itu bukan budaya itu Pak, itu kesyirikan, itu kekufuran ya. Kalau budaya tetap kita cintai. Saya ada orang ceramah pakai belangkon, buat saya nggak masalah. Itu budaya. Tapi kalau bakar menyan ya itu syirik. Itu beda. Budayanya pakai belangkon boleh, nembang-nembang ya boleh, nyanyi-nyanyi yang tidak melanggar syariat Islam ya boleh. Tapi kalau bakar menyan ya itu syirik, nggak boleh. Apalagi menganggap benda-benda itu ada kekuatan gitu ya, itu syirik banget. Jangan ya. Baik. Itu intermezzo aja, nggak usah dianggap lah. Kita masuk ke dalam kajian hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 2494. Hadatsana Abdul Salam ibnu Atik, hadatsana Abu Muswir, hadatsana Ismail ibnu Abdullah, hadatsana Auza'i, hadatsani Sulaiman ibnu Habib an Abi Amamah al-Bahili an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasatu kulluhum dhaminun ala Allah azza wa jal rajulu kharaja ghadhiyan fis sabilillah fahuwa dhaminu ala Allah hatta yatawafahu fayadkhulahul jannata aw yuradahu bima nala min ajri aw ghanimah wa rajulu rahu ilal masjid fahuwa daminu ala Allahi hatta yatawafahu fayadkhalahul jannah aw yaraduhu bima nala min ajri aw ghanimah wa rajulu dakhala al baitihi bis salam fahuwa daminu ala Allah azza wa jal. Nah ini penting ya Pak, perhatikan. Kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Abdul Salam ibnu Atik, meriwayatkan kepada kami Abu Muswir, meriwayatkan kepada kami Ismail ibnu Abdullah, meriwayatkan kepada kami Auza'i, meriwayatkan kepadaku Sulaiman ibnu Habib dari Abi Amamah al-Bahili dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah berkata, salah satu kulluhum daminun alallahi azza wa jal. 3 kelompok masyarakat yang dijamin oleh Allah azza wa jal. 3 kelompok masyarakat yang dijamin oleh Allah, mendapat jaminan dari Allah. Yang pertama, rajulu kharaja ghaziyan fisabilillah fahuwa dominu ala Allahi azza wa jal hatta yattawafahu fayudkhilahul jannah aw yuradahu bima nala min ajri wa ghanimah. Yang pertama nih perhatikan, orang yang dijamin oleh Allah itu adalah orang yang keluar berjihad di jalan Allah, lalu sampai diwafatkan atau dia tidak wafat, dia selamat, dia akan mendapatkan pahala dan ghanimah. Itu orang dijamin kehidupannya oleh Allah, orang yang berjuang di jalan Allah ya. Yang kedua, wa rajulu rohu ilal masjid fahuwa dominu ala Allahi hatta yatawafahu fayadkhulahul jannah aw yuraduhu bima nala minal ajri wa ghanimah. Yang kedua adalah orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid. Itu orang berada dalam jaminan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dari rumah ke Masjid At-Taubah, selama perjalanan itu keselamatan Bapak dijamin oleh Allah. Kalau Bapak meninggal dunia dari rumah misalnya dari RW 19 jalan tiba-tiba sampai depan saung hijau serangan jantung meninggal,
Misalnya, ini kata hadis, ini bukan kata saya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Fayadkhilahul jannah. Pasti Pak, kata hadis ini, kata Rasulullah. Jadi rajin-rajin jalan kaki ke masjid Pak. Siapa tahu ntar kena serangan jantung di simpangan situ depan rumah Pak Edi. Ya kalau ada Pak Edi digotongin sama Pak Edi, tapi kagak digotongin juga masuk surga, kata hadis ini. Ya, bukan kata saya ini. Selama perjalanan itu dia akan mendapatkan pahala, dijamin oleh Allah. Sama seperti perginya orang yang berjihad. Ya. Semakin jauh dari masjid, apa yang paling jauh dari masjid rumahnya ya? Oh, Pak April nih. Kayaknya di sini yang paling jauh Pak April rumahnya dari masjidnya. Ah, berarti di pahalanya paling banyak itu. Ya. Saya kira-kira setengahnya lah dari rumahnya Pak April. Kalau yang lain kayaknya deket-deket. Oh, Pak Heri lebih jauh lagi. Gitu ya. Itu sepanjang perjalanan mendapatkan pahala dan dijamin oleh Allah. Kalau terjadi apa-apa dia meninggal dunia, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Berarti ada kesempatan kita masuk ke dalam surga minimal 5 kali sehari. Jalan kaki ke masjid gitu pelan-pelan, tapi jangan ngarep-ngarepin ditabrak mobil ya Pak. Ngarep-ngarepin tabrak mobil masuk, nggak masuk surga kalau begitu mah. Yang berikutnya adalah warajulu dakhala baitihi bisalam fahuwa daminu 'alallahi azza wajalla. Tapi ini tidak ada keterangan akan masuk surga. Yang berikutnya adalah orang yang masuk ke rumahnya dengan mengucapkan salam mendapatkan pahala dari Allah. Maka dari itu beberapa ustadz tuh selalu menyampaikan, kalau kita masuk ke rumah selalu ucapkan salam walaupun tidak ada yang menjawab. Selalu assalamualaikum, walaupun nggak ada yang menjawab, walaupun kita pulang kantor gitu ya sendiri di rumah nggak ada yang menjawab, selalu ucapkan salam ya, karena itu orang yang akan mendapatkan pahala. Jadi 3 kelompok manusia yang akan mendapatkan jaminan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 kelompok itu kalau dia wafat di dalam proses itu dia akan dimasukkan ke dalam surga. Yang pertama orang yang pergi berjihad, yang kedua orang yang berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid untuk beribadah, melaksanakan sholat 5 waktu atau ibadah-ibadah lainnya. Beda kalau berangkat ke masjid mau nongkrong di warung abu, niatnya beda ya. Tuh, jadi 3 kelompok itu mudah-mudahan Allah tambahkan pengetahuan bagi kita. Yang berikutnya adalah hadis nomor 2498. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ahmad ibnu Umar ibnu Suraih, hadatsana ibnu Wahab an Yahya ibnu Ayyub wa Sa'id ibnu Abi Ayyub an Ziban ibnu Fa'id an Suhail ibnu Mu'az an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna salata wassiyama wa dzikra tudha'afu ala nafaqatihi fis sabilillah bisab'i mi'ati dhifin. Nah, ini tambahan pengetahuan buat kita. Kata Rasulullah begini, meriwayatkan kepada kami Ahmad ibnu Umar ibnu Musrih, meriwayatkan kepada kami ibnu Wahab dari Yahya ibnu Ayyub, dari Sa'id ibnu Abi Ayyub, dari Ziban ibnu Fa'id, dari Suhail ibnu Mu'az, dari ayahnya Suhail ibnu Mu'az, bahwasanya Rasulullah berkata, inna sholata, sesungguhnya ibadah seorang mukmin yang sholat, ibadah sholat maksudnya, wasiyam, dan ibadah puasa, wazikir, dan ibadah zikir, tudha'afu ala nafaqatihi fisabilillah bisab'i mi'ati dhifin. Itu ibadah-ibadah itu bapak-bapak, sholat, puasa, zikir yang disebutin di sini ya, apabila kita berinfak di jalan Allah, apabila kita berinfak di jalan Allah, itu akan mendapatkan pahala 700 kali. Bukan cuman pahala infaknya, tetapi pahala ibadah sholat, ibadah puasa, dan ibadah zikirnya juga termasuk.
Maka catatannya apabila kita hanya sholat saja, puasa saja, dan zikir saja dan lain-lain, ya balasannya pahalanya dari Allah ada sesuai dengan kriteria syariah. Tetapi apabila itu dibarengi dengan berinfak di jalan Allah, bisa, tapi ini kata-kata infak fisabilillahnya tidak dibatasi itu untuk membiayai ongkos perang ya Pak, ya fisabilillah pada umumnya itu ya, akan mendapatkan pahala 700 kali. Jadi itu pahala sholat, pahala puasa, dan pahala zikir dan ibadah-ibadah lain ketarik dengan balasan pahala infak. Kan pahala bersedekah itu bisa sampai 700 kali, 10, 700, yudhaifu lima yasha, dilipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah, tidak terbatas. Nah, maka apabila kita berinfak di jalan Allah, kata hadis, itu akan menarik pahala puasa kita, mengikut pahala puasa dan pahala zakat, pahala sholat serta pahala zikir, mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berinfak 700 kali, kata Rasulullah dalam hadis ini. Cuma sayangnya bapak-bapak, di kitab Abu Daud ini, Sunan Abu Daud yang ini nih, karangan siapa sih ini? Mesir ya, tapi ini nggak ada, ini lokal Indonesia ini. Tidak ada keterangan hadis ini hadis sahih, hadis ini hadis hasan, hadis ini hadis dhaif dan sebagainya, sehingga saya menyampaikan hadis ke bapak-bapak ini tidak bisa menyampaikan sarahnya karena nggak ada keterangan sarahnya di sini. Jadi saya bacakan aja ya, saya tidak bisa memberikan catatan mana ini sahih, mana ini hasan, mana itu hasan sahih, mana itu dhaif, dhaifnya juga karena apa. Saya bacakan aja karena saya memang tidak ada catatannya ini kitab ini. Berikutnya adalah hadis nomor 2499. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdul Wahhab ibnu Majdah, hadatsana Baqiyah ibnu Walid an ibnu Thauban an abihi yuradu ila Makhul ila Abdurrahman ibnu Ghanam al-Ash'ari an Aba Malik al-Ash'ari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, kata Aba Malik nih, Abu Malik al-Ash'ari berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man fasala fisabilillahi famata au kutila fahuwa syahid. Kata Rasulullah begini Pak dalam hadis ini, barang siapa yang sudah niat untuk berjihad di jalan Allah, lalu dia mati atau dia terbunuh, mati sendiri maksudnya, maka dia mendapatkan pahala syahid fisabilillah. Nah, maka dari itu mulai sekarang bapak-bapak punya niat semuanya ingin berjihad di jalan Allah, karena ini penting Pak. Walaupun kagak berangkat nggak apa-apa, yang penting punya niat itu dalam hati. Kalau saya bilang itu sama dari dulu, saya pernah sampaikan di sini ya, saya udah bilang sama anak istri saya tuh, ayah tuh pengen seperti ulama-ulama pahlawan papa, mujahid di masa lalu mati di medan perang gitu ya, karena itu paling gampang menghapus dosa. Nah, mulai sekarang punya niat, karena ini penting niat ini Pak, nanti ada penjelasannya di hadis berikutnya. Jadi kalau kita punya niat untuk berjuang di jalan Allah, lalu kita mati atau kita terbunuh, maka kita sudah dapat pahala syahid ya, walaupun matinya tidak syahid tapi pahalanya pahala syahid. Lalu Rasulullah menjelaskan kata-katanya, waqasuhu farsahu, walaupun dia itu jatuh dari kudanya. Kalau zaman sekarang jatuh dari kendaraannya gitu. Apa mau berangkat nih, jatuh dari motor, kepalanya kebentok aspal, meninggal, itu pendarahan, itu dapat pahala jihad kalau udah niat mau berjihad. Au ba'irahu, atau jatuh dari sapinya, pokoknya dari kendaraannya. Au waladagathu hamatan, atau matinya dicatek kala jengking. Kan Bapak jangan gambar kok dicatek kala jengking ya, ini kan ceritanya padang pasir ya. Padang pasir itu banyak ular derik, banyak kala jengking. Kala jengking masuk ke rumah itu udah biasa, karena kan dindingnya nggak dibatasin apa-apa gitu ya. Ini ceritanya cerita pada masa itu. Artinya kalau orang yang wafat dengan cara apapun tapi dia sudah niat untuk berjihad, itu akan mendapatkan pahala syahid, walaupun kata Rasulullah matinya dicatek kala jengking, lagi tidur catek kala jengking gitu ya.
au mata ala firasyahu, atau mati di atas ranjangnya sekalipun dia mati dalam keadaan syahid fisabilillah. Bi ayyi khatfi sya'allahu fa innahu syahid. Dengan cara apapun dia diwafatkan oleh Allah, kalau orang sudah berniat untuk berjihad di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan pahala syahid, wa inna lahul jannah, dan dia akan mendapatkan surga. Pasti kita akan bertanya, kok sesederhana itu, kok segampang itu? Ya, menurut hadis ini. Cuma catatannya saya tidak tahu apakah ini sahih, hasan sahih, doif. Kalaupun doif yang bagian mananya, karena memang hadis ini, di kitab hadis ini nggak ada catatan-catatan seperti itu ya. Jadi intinya, Bapak-bapak sekalian, kita sempurnakan keimanan kita dengan berhijrah. Tapi saya yakinlah kita yang ada di masjid ini insya Allah sudah berhijrah semua ya, tergantung kita lihat kualitasnya. Kalau kualitasnya kita serahkan aja kepada Allah lah. Tapi insya Allah orang yang sudah menjaga subuh dan isya-nya berjamaah, itu insya Allah orang-orang yang sudah masuk dalam kriteria berhijrah di jalan Allah ya. Karena pernah saya sampaikan dulu dalam hadis, untuk membedakan antara orang mukmin dan orang munafik itu lihat pada sholat subuh dan sholat isya. Itu bukan karena beratnya ya Pak ya, orang sering salah menafsirkan, karena sholat subuh itu berat. Kagak berat lah. Bagaimana sholat subuh berat? Nah, kita aja bangun pagi jam 4, habis itu kita mandi berangkat kerja, orang belum pulang dari masjid kita juga udah kabur ke kantor, kita bangunnya lebih subuh dari orang yang berangkat subuh. Tidak berat. Isya juga agak berat. Isya kita masih ada di rest area. Kenapa bisa begitu Pak? Kita belum sampai rumah kalau isya malah kan. Saya sholat isyanya di rest area sudah marah. Kenapa bisa begitu Pak? Membedakan orang mukmin sama orang munafik itu adalah sholat subuh dan sholat isyanya. Kenapa begitu Pak? Ya, kita harus tahu hasbabun wurud, sebab-sebab diriwayatkan sebuah hadis. Pada masa kedatangan Islam di kota Madinah, ketika Islam sudah jadi besar, banyak orang yang pura-pura beriman padahal dia orang munafik karena takut melihat Islam, karena Islam terlalu sudah besar, jadi pura-pura beriman. Nah, Rasulullah itu kan mewajibkan orang itu sholat 5 waktu di masjid di kota Madinah ya kan. Jadi 5 waktu sholat di masjid, semuanya sholat, termasuk orang munafik. Nah, orang-orang munafik pada masa itu di kota Madinah, kalau sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, itu paling getol Pak, paling depan sholatnya, biar kelihatan. Tapi Rasulullah tahu. Rasulullah mengatakan, ya perbedaan antara orang mukmin dan orang munafik pada sholat isya dan sholat subuh. Pada saat sholat subuh dan sholat isya, mereka mulai kendor. Kenapa mulai kendor Pak? Gelap, nggak kelihatan. Zaman dulu subuh di kota Madinah nggak ada lampu kayak zaman sekarang. Zaman sekarang Bapak lihat aja tuh di luar subuh orang kelebatan naik motor udah rame. Apalagi isya. Nah dulu itu begitu isya sepi, subuh sepi. Nah, orang munafik mulai tuh tidak ikut sholat. Kenapa? Kagak ada yang lihat. Karena ibadahnya pengen dilihat orang. Maka dari itu Rasulullah mengatakan bedanya adalah pada sholat isya dan sholat subuh. Itu bukan karena sholatnya berat, bukan. Karena di masa itu sholat subuh dan sholat isya itu orang tidak tahu. Kalau sholat di waktu terang kan zuhur, asar, maghrib, orang pada lihat semua gitu ya. Nah itu ada kaitannya dengan hadis berikutnya. Ini hadis yang nomor 2500. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Sa'id ibnu Mansur, hadatsana Abdullah ibnu Wahab, hadatsani Abu Hani an Umar ibnu Malik an Fadil ibnu Abid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu mayyiti yahtamu ala amalihi. Ini penting ya Pak. Kullu mayyiti yahtamu ala amalihi. Setiap orang yang mati, yang sudah menjadi mayit,
yuhtamu ala amalihi, sudah khatam, yuhtamu dikhatamkan gitu ya, maksudnya sudah di stop pahala-pahala amal ibadahnya. Jadi misalnya saya meninggal ini hari, udah selesai, mulai hari ini saya tidak lagi dapat pahala dari ibadah-ibadah saya. Emang udah kagak ibadah, ya udah terlentang aja, namanya udah jadi mayit. Kata Rasulullah, kullu maiti yuhtamu ala amalihi, setiap orang yang mati sudah di stop amal ibadahnya, illa murabit, kecuali orang-orang yang melakukan ribat. Bapak sudah berkali-kali saya sampaikan ya Pak, apa itu ribat, jadi nggak usah saya jelasin lagi. Kecuali orang-orang yang melakukan ribat, fa innahu yanma'luhu amaluhu ila yaumil qiyamah wa yu'manu min fatanal qabri, kecuali para murabat, orang-orang yang melakukan ribat, dia pahalanya akan selalu tumbuh, akan selalu ada walaupun sudah mati, pahalanya ngalir terus dari ibadah-ibadah yang sudah dia lakukan sampai hari kiamat, dan selama di dalam kubur dia terjaga dari siksa kubur ya. Ini kata Rasulullah, jadi orang itu kalau sudah wafat pahalanya terhenti, sudah atas semua amal solehnya, kecuali orang-orang yang melakukan ribat. Ribat saya udah jelasin ya, ribat itu apa ya, udah beberapa kali. Ribat itu orang, kalau di zaman dulu nih, ribat itu adalah penjaga perbatasan. Jadi kalau negeri kita mau diserang, itu orang-orang yang dijaga perbatasan melindungi kaum muslimin di dalam negerinya, itu adalah orang-orang yang melakukan ribat, perlindungan terhadap negara-negara muslim dan kaum muslimin ya. Tetapi ada hadis lain juga yang mengatakan ribat di zaman damai itu adalah, saya pernah sampaikan juga dalam kajian ini, adalah orang yang selalu menunggu waktu sholat. Ribat di zaman damai itu adalah orang yang tetap keluar melaksanakan sholat 5 waktu walaupun dalam keadaan cuaca yang buruk. Kan kalau dalam keadaan cuaca buruk itu kita dapat rukhsah, tidak harus datang ke masjid gitu ya. Tetapi kalau orang itu memaksakan diri, hujan gede nih, badai, paksain diri datang ke masjid, itu orang-orang muribat, itu orang-orang yang sedang melakukan ribat itu Pak, itu pahalanya besar. Saya pernah sampaikan, kalau hujan gede, badai, datang ke masjid at-taubah, pahalanya besar. Itu ribat kata hadis ya. Jadi saya jelaskan lagi kaitannya dengan jihad fisabilillah. Setiap orang yang wafat, pahala atas amal solehnya itu terputus, sudah selesai, karena memang dia udah nggak ngerjain amal soleh lagi, udah meninggal, kecuali orang-orang yang melakukan ribat. Jelas ya Pak. Nah, kita kembali ke tadi pesan penyampaian saya. Kenapa kita perlu punya niat untuk berjihad, walaupun kita kagak berangkat jihad, tapi minimal punya niat lah, karena jihad itu adalah pekerjaan yang mulia. Karena ada hadis nomor 2502. Tapi sekali lagi saya kasih catatan ya, dalam kitab hadis yang saya baca ini tidak ada catatan keterangan hadisnya, apa dia sahih, apa dia hasan, apa dia hasan sahih, apa dia dhaif. Kalaupun dia dhaifnya karena apa, nggak ada di kitab ini. Jadi saya baca-bacain aja ini, saya nggak tahu kualitas hadisnya ya. Hadis terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdad ibnu Sulaiman al-Marwaz, akhbarana ibnu Mubarak, akhbarana Huhaib, akhbarani Umar ibnu Muhammad ibnu Muqtadir, an Sami an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man mata, barang siapa yang mati, walam ya'zu walam yuhaddas nafsahu bi ghazwi, mata ala syu'batin minan nifaq. Kata hadis ini ya Pak, saya ulangi, man mata walam ya'zu walam yuhaddas nafsahu bi ghazwi, mata ala syu'batin minan nifaq. Nah, maka dari itu dari awal tadi saya katakan, setiap kita itu harus punya niat untuk berjihad walaupun kita kagak berjihad, nggak berangkat maksudnya
Karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang mati, barang siapa yang wafat, lalu dia belum pernah ikut berjihad di jalan Allah, berperang, atau dia belum punya niat sama sekali untuk berjihad, belum punya niat sama sekali untuk berjihad, mata ala syu'batin minan nifaq, dia mati dalam keadaan cabang-cabang kemunafikan. Jadi kalau kita itu meninggal hari ini, kata hadis ini nih, bukan kata saya, kalau nggak percaya baca sendiri, tapi di dalam hati kita itu belum punya niat untuk berjihad, kita mati dalam keadaan cabang-cabang kemunafikan. Nanti bapak-bapak bertanya, Pak, itu kiai-kiai, ulama-ulama matinya kagak berjihad, dia juga kagak punya niat untuk berjihad. Kata siapa, memang kita tahu isi hatinya, mungkin dia udah punya niat untuk berjihad, gitu ya. Jadi orang Islam yang mati tidak punya niat untuk belum punya niat untuk berjihad, dia mati dalam cabang-cabang kemunafikan, kata hadis ini. Cabang kemunafikan seperti apa sih? Nanti bapak cari sendiri atau tanya sama ustadz-ustadz yang pengajian hari Minggu ya. Yang jelas munafik itu terbagi dua, munafik i'tiqadi sama munafik amali. Nah, mungkin yang dimaksud oleh Rasulullah ini munafik amali, munafik yang ringan-ringan ya. I'tiqadi itu munafik yang berat. Jadi jelas ya Pak, makanya kita harus punya niat untuk berjihad, sebab kalau kita tidak punya niat untuk berjihad, kata hadis, kita mati dalam kemunafikan. Saya kira itu bapak-bapak sekalian, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ada pertanyaan? Jangan sampai kita mati dalam keadaan munafik. Mulai sekarang punya niat jihad, mau jihad ke Palestina kayak, mau ke Rakhine kayak, mau ke Uighur kayak, atau mau ya berjuang di jalan Allah, bukan dalam arti perang lah, pokoknya berjihad di jalan Allah. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Cukup? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.